Musannifin wal musannifin, para alim ulama, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus Syekh Muhammad bin Dawud As-Sunahaji Al-Ma'ruf bin Ajalumi, Syekh Al-Faqir ilallah Abdurrahman bin Sagab bin Husain Sagab Al-Alawi, afallahu anhu wa anhu wa walidina wa walidikum jami'an ببركة هذا المجلس. كان شيء ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai mana kemarin? 15. Yang mananya? Hah? Marhaban. Nahnu qawlika ana qa'iman. Jadi wal khabar kismani ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita ngikutin dulu ini yang musannif, nanti baru kita kembangin ya. Jadi biar ngerti ini juga kagak pecah-pecah. Wal khabaru qismani, ya. Khabar. Apa itu khabar? Kepada khabar itu dia ma yukamilu ma'nal mubtada, yang menyempurnakan makna mubtada. Khabar biasanya ngikutin mubtada. Mubtadanya berbentuk mufrad, khabarnya mufrad. Khabarnya mubtadanya musanna, khabar musanna, jamak jamak. Khabarnya mudzakkar, mubtada mudzakkar, khabar mudzakkar. Contoh al-baitu shaghirun, rumah itu kecil. Nah, ini khabar, ini mana khabarnya kecil? Ya, dia ngikutin si mubtada dalam bentuk isim mudzakkar mudzakarnya. Kalau muannas ya muannas. Contoh sekolah, al madrasatu kabiratun, nah, pakai ta'nis. Kalau mubtada biasa ma'rifat, tanda ma'rifatnya pakai al atau pakai mudhaf ilaihi. Al madrasatu dari ma'rifat ada alnya. Khabarnya mana? Besar, kabiratun. Nah ini
Khabiratun adalah khobar. Khobar ngikutin mubtada. Mubtadanya mudzakkar, mudzakkar khobarnya. Muannas, muannas. Mubtadanya tunggal, mufrad, al-muslimu hadirun. Dua orang muslim, al-muslimani, ada khabarnya hadirani. Al-muslimuna khabarnya harus juga hadiruna. Al-mu'minatu contoh muannas, al-mu'minatu mubtada, hadiratun gitu. Al-mu'minatani hadiratani. Al-mu'minat hadirat. Begitu ya. Khabar yang ngikutin mubtada. Itu khabarnya khabar mufrad namanya. Wal khabaru qismani. Dan khabar itu terbagi dua bagian. Mufradun wa ghairu mufradin. Ada khabar mufrad dan ada selain mufrad, ghairu mufrad. Fal mufradu nahwu qaulika. Maka khabar yang berbentuk mufrad itu nahwu qaulika, seperti perkataan Anda. Nah, tadi itu Zaidun qaimun. Nah, ini berbentuk khabar mufrad. Zaidani qaimani. Sama yang saya tadi bilang al-muslimani hadirani. Wazaiduna, zaidun kan banyak. Zaidun. Tadi qaimuna. Mana khabarnya? Qaimun. Ya. Zaidani qaimani. Mana khabarnya? Qaiman. Zaidun qaimun. Mana khabarnya? Qaimun. Nah, seperti ini namanya khabar mufrad. Ya. Wa ghairul mufrad. Nah, sementara khabar setelah bukan mufrad, kalau kita namanya khabar jumlah. Ya, ini istilah aja. Kita sudah selesai ya, nggak cerita tentang khabar mufrad. Kita bicara tentang khabar ghair mufrad. Al-muf. Ini nama lainnya khabar jumlah. Nah, khabar jumlah. Nanti khabar jumlah dibagi. Ada khabar jumlah, ya. Nah, khabar jumlah. Khabar jumlah dibagi dua dulu, ya. Ada khabar jumlah apa? Fi'liyah. Ada khabar jumlah ismiyah. Ya. Dia. Oh ya. Ada syibhu jumlah. Jadi gini. Kalau mau dibagi khabar oleh buku saya dibagi 3. Ada khabar mufrad. Ya. Contoh kayak tadi itu. Marhaban Pak Haji. Sehat. Ada khabar jumlah. Ya. Khabar jumlah. Ada syibhu jumlah. Syibhul jumlah. Ini khabar, bicara khabar secara luas ya. Tadi itu ada contoh juga. Oke. Dalam jurmiyah namanya ghairul mufrad, ya. Ghairul mufrad nanti ini jumlah. Jumlah ada mufrad namanya jumlah. Jumlah. Jumlah ini dibagi 2. Ya. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah khabar terbagi 3. Ada khabar mufrad seperti tadi,
Al-baitu saghirun. Ya. Zaidun qaimun. Ini. Kalau khabar jumlah, ada khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah ismiyah. Satu lagi khabar syibhu jumlah. Syibhu jumlah juga dibagi dua. Ada yang dengan jar dan majrur, ada dengan zarab. Zarab biasanya setelah zarab jadi mudhaf, maka wa ba'dahu mudhaf ilaih. Nah, ini kerangkanya gitu. Nanti beri contoh-contohnya ya. Jadi saya ulang. Dalam jurumiyah khabar ada dua, ada khabar mufrad, ada khabar ghair mufrad. Sekarang konsentrasinya di khabar ghair mufrad. Nama lainnya khabar jumlah. Khabar jumlah ada khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah ismiyah. Khabar terbagi tiga, ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada syibhu jumlah. Jumlah ada dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau syibhu jumlah menyerupai jumlah, ya khabar namanya syibhu jumlah. Ada dengan jar majrur, ada dengan zarab. Contoh yang mudah ini, ya. Contoh yang mudah. Al ustadu mubtada. Khabarnya pakai jar majrur. Al ustadu fil baiti. Nah, contohnya tuh. Contoh ini. Contohnya al ustad isim di kalimat jadi mubtada. Khabarnya apa keterangannya? Berbentuk syibhu jumlah jar majrur. Guru itu fil fasli misalnya. Ini khabarnya berbentuk syibhu jumlah jar majrur. Bisa juga syibhu jumlahnya pakai ini. Kan namanya berita, ini guru kagak di kelas mulu. Nanti di mana? Di bawah pohon kayak. Di depan rumah kayak zorob namanya. Ya. Kan nanti pas bilang zorob sudah ada perangkatnya kan. Ini contoh lagi, al ustadu mubtada juga, guru itu amama atau waro'a. Menyanyi apa punya? Di depan ya, amama di depan, depan pohon, depan kelas juga sama. Nah, ini khobar syibhu jumlah berbentuk zorob. Abis zorob biasanya wa ba'dahu, dan setelah zorob jadi mudhaf ilaih, maka dibaca al-fasli. Ini mubtada. Al ustadu mubtadaun marfu'un wa ala mubtadaun bil ibtida' marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi amama apa? Zarfu. Nah, nanti bisa bicara zorob dibagi dua. Ada zarfu zaman, ada zarfu akan. Ini sudah ada perangkatnya semua di kitab saya jelas. Zaman mengandung waktu, qobla, ba'da, ya, lail, sobah, siang. Kalau makan tempat, amama, waro'a di belakang, di samping, di atas, di bawah, ya. Amama zarfu makan apa zaman? Makan tempat. Zarfu makan au maf'ulun fi. Karena pembahasan zarab adanya di bab al-asma al-marfu'ah, al-asma al-mansubah. Maf'ul fi, ya. Mansubun. Wala mutanasbihi fathatun zahiratun fi wa huwa mudhaf. Jadi dia punya dua kedudukan i'rabnya. Pertama jadi zarab, kedua jadi mudhaf. Karena mudhaf pasti ada yang disenderin, namanya mudhaf ilaihi. Baru wal jumlatu minal mudhaf wal mudhaf ilaihi fi mahalli khobar. Mahalnya apa khobar? Kajian khobar ada di al-asma marfu'ah atau majrurah atau mansubah? Marfu'ah, maka fi mahalli
raf'in, khobar mubtada. Dijaga juga al-ustadu mubtadaun marfu'un terus fi harfu jarrin al-fasli majrurun dibaca jar karena kemasukan fi wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi baru al-jaru wal majrur. Nah, ini salah. Jarun wa majrurun fi mahalli raf'in karena khobar fi mahalli raf'in khobar mubtada. Nah, gitu. Itu kalau udah ini ngerti udah pinter karena nanti banyak kan kita begitu khobarnya yang marhaban, khobarnya yang panjang. Gitu ya. Khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah banyak kan sering kita baca di buku-buku fikih paling banyak tuh. Contoh khobar jumlah fi'liyah, fi'il berarti kan khobarnya berbentuk fi'il. Ya, contohnya apa? Ya biar mudah juga. Ustad al-ustad. Ya. Ngapain ustad nih? Beritanya kan? Nah, beritanya pakai fi'il. Al-ustad yu'allimu misalnya. Ustad mengajar. Mengajar siapa? Itu sudah murid-muridnya. Yang lain lagi maf'ul bi. Yang penting ini nih. Namanya bentuk seperti ini. Al-ustad duduk, al-ustad tidur, al-ustad makan. Kan fi'il maksudnya. Khobarnya berbentuk kata kerja fi'il. Nah, ini mubtada tetap. Ini khobar. Khobar jumlah khobar apa? Fi'liyah. Cuman harus diproses. Yu'allimu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya domirun mustatirun, domir yang ngumpet di sini. Yu'alim pasti aja ngajar. Domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Baru di jumlah jamle. Kan di sini ada dua, ada pelaku sama fi'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli rafin khobar mubtada. Ya, intinya singkatnya ya mubtada khobar ya. Khobar jumlah fi. Nah, di sininya tinggal dikembangin. Guru mengajar apa? Ngajar matematika, ngajar IPS, ngajar nahwu. Ya. Kayu alimu dia yahtaju ila maf'ulain, dua maf'ul. Seperti Nabi Ibrahim kan sama malaikat Jibril hinama 'allama fil madi. Jibrilu Ibrahim manasikal haji. Sama ya. Al-ustadz yu'allimu auladahu an-nahwa, boleh. Guru mengajarkan anaknya nahwu. Maf'ul pertama, maf'ul kedua. Ya. Oke. Sekarang ini contoh jumlah ismiyah. Mubtada juga al-ustad, tetap al-mubtada. Mubtada itu orang Arab selalu berbentuk ma'rifat. Bisa ma'rifat dengan alif lam atau ma'rifat dengan mudhaf ilaihi. Nanti kita buat al-ustadu. Nah, al-ustadu mubtada. Bikin beritanya isim juga gini. Al-ustadu thawbuhu jadidun. Ini mubtada, ini khobarnya. Khobar jumlah is. Nah, ini bentuknya. Udah, sebenarnya ini dua nih pahamin. Semua kita begitu semua. Dengan contoh-contohnya aja ngomong apa. Tapi ini apa? Kaidahnya gini. Bentuk khobarnya. Khobar jumlah ismiyah. Guru itu bajunya baru. Mana khobarnya? Bajunya baru. Kalau dipretelin di dalam khobar ini, karena khobar jumlah ismiyah ada mubtada, ada khobar juga. Kan saubuhu bajunya. Berarti ini satu kata, dua kata? Dua.
Saub satu, hu satu. Hu-nya kembali ke mana? Ustadz. Kalau misal di sini Fatimah, berarti saubu ha. Ya. Karena ini perlu laki, saubu hu. Nah, kan takdirnya jadi sini apa? Saubu al ustadz, ya kan? Kan tadi gitu kan? Bajunya ustadz jadid. Berarti di sini ya mubtada bentuknya mudhof ilaihi. Ini jadid khobar. Ya. Jadi takdir saubuhu jadid adalah saubul ustad jadid. Bajunya ustad baru, baju ustad baru. Nah, ini dah yang tadi contoh mubtadanya mudhof ilaihi. Ma'rifat bisa dengan al ustad. Ini juga saubul al ustad. Kalau saubu baju doang, baju nakirah. Mubtada harus ma'rifat. Ma'rifat ya boleh dengan al, boleh dengan mudhof. Jadi ini ma'rifat. Saubu umum, nama baju, kecuali as-saubu baju itu baru, ini hilang. Tapi ini bentuknya bajunya Pak Ustadz baru. Nah, ini namanya mubtada berbentuk ma'rifat dengan mudhof ilaihi. Saubul ustadu jadidun, mubtada khabar. Ya, saubu mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamat rafi dhamma zahir fi wa huwa mudhaf. Al ustadi mudhaf ilaihi. Ya, jadidun khabarul mubtada. Nah, jadi gini. Ini namanya khabar jumlah ismiyah. Mengi'rabnya saubu di sini dia jadi apa? Saubu di sini mubtada. Ya, kan mubtada sendiri dia. Ya. Mubtada, tapi biar beda sama ini kan mubtada tadi. Ya. Saubu kita kan jadi mubtada al-tsani, ini mubtada yang kedua. Ini mubtada pertama. Saubu mubtada wa huwa mudhaf, ya kan? Ha mudhaf ilaihi. Udah begitu. Jadid khobar. Khobarnya mana? Yang baru ustadz apa bajunya? Hah? Saub kan? Nah, saub tadi mubtada kedua apa pertama? Nah, berarti jadid ini adalah khobar mubtada yang kedua. Nah, gitu doang. Pakai bahasa Indonesia aja dah lebih enak ya. Udah gitu baru ya wal jumlatu, baru di jumlah jamlah kayak kita itu dulu. Wal jumlatu, dan jumlah minal mubtada al awwal bukan. Wal jumlatu minal mubtada ats-tsani wa khabaru mubtada ats-tsani fi mahalli rafin, khabar mubtada al-awwal. Nah, gitu. Marhaban. Ya. Jadi nanti jamaah sebenarnya kalau udah bisa era begini, terus saya ulang-ulang terus biarkan tuh. Nanti saya kasih buku Mukhtasar Jiddan, syarah daripada ini. Itu udah bisa tuh. Ya. Makanya di buku saya ini gabungan dari matan ke Mukhtasar, Asmawi, Kaprawi. Paham ya? Jadi namanya macam-macam apa? Khobar. Lagi, khobar kalau di Jurmiyah dibagi dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Khobar ghair mufrad itu nama lainnya khobar jumlah. Nah, khobar dibagi tiga, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada syibhu jumlah. Khobar jumlah dibagi dua, ada khobar jumlah fi, ada khabar jumlah is. Syibhu jumlah juga ada dua macam, ada yang dengan jar majrur, ada yang dengan zarab. Nah, ini contohnya gini dah, kemana aja bentuknya sama pasti.
Kalau khabar jumlah fi'liyah kayak gini, al ustadzu yu'allimu, Muhammad yaqra'u, membaca kan. Nah, Muhammad yanamu, tidur, Muhammad makan, yakulu ar-ruzza, ini mah tinggal maf'ul bi, tambahin makannya di mana? Di bawah pohon, tahta sajarah. Kapan? Pagi hari, sobahan, gitu. Lama-lama bisa nyusun sendiri. Ya. Oke. Kalau sibuk jumlah begitu. Anak kita Zaidun. Kenapa Zaidun? Di dalam kamar, fil ghurfah, khobarnya jar majrur. Zaidun, kenapa Zaidun? Di mana Zaidun? Amamal televisi, depan TV. Berarti khobar dengan zorof. Ya. Kalau Zaidun qaimun, berarti biasa khobar mufrad biasa. Zaidun jamilun, ganteng, khobar mufrad. Ya. Paham nggak? Syahri paham? Pokoknya kalau Ustaz Syahri paham, berarti yang lain paham. Taib. Saya ulang ya. Babe bukain itu. Spike. Wal khabaru qismani, ya. Udah. B. Wal khabaru qismani. Khabar itu qismani dibagi dua. Ada dua bagian. Mufradun, khabar mufrad, wa ghairu mufradin, dan selain kalau selain mufrad ada khabar jumlah, ada khabar syibhu gitu maksudnya. Ya. Ada ringkas, ghair mufrad bisa khabar jumlah, bisa khabar syibhu jumlah. Oke. Fal mufradu nahwu qaulika, ya. Maka khabar mufrad seperti perkataan Anda, Zaidun qaimun. Mana khabarnya? Qaimun. Satu orang Zaid berdiri. Kemudian Zaidani qaimani. Dua orang Zaid mana khabarnya? Khabar itu berita, si Zaid ngapain? Berdiri. Nanti Zaid ngapain? Tidur, ya kan? Berita kan. Zaid apa? Sakit, berita. Oke, wa Zaiduna qaimuna. Mana mubtadanya? Zaidun. Lihat dulu pertanyaannya apa? Qaim aja. Mana mubtadanya? Zaidun. Mana khabarnya? Qaimun. Oke ya. Selesai. Wa ghairul mufradi, dan khabar ghair mufrad arba'atu asya, ada 4 macam. Pertama al jaru wal majrur. Berarti yang mana? Yang sibhu jumlah dibagi tuh. Ya. Kemudian wazaraf, zaraf yang mana? Sibhu jumlah nih. Ya. Khabar dibagi tuh. Tuh 2 ada. Kemudian wal fi'lu ma fa'ilihi. Marhaban. Sehat, panjang umur. Barakallahu fikum. Dan fi'il bersama fa'ilnya, pelakunya. Tadi itu. Berarti khabar mana? Khabar jumlah fi'liyah. Ya, kita lain-lain ininya. Tapi pemahamannya sama. Kemudian wal mubtada ma khabarihi, ya, dan mubtada bersama khabarnya tadi, khabar jumlah ismiyah. Nahu qaulika, seperti perkataan ada Zaidun fid dari. Mana di sini contohnya? Al ustadzu fil fasli. Berarti khabarnya berbentuk khabar jar majrur. Kemudian Zaidun indaka, Zaidun di sisimu. Indah apa tuh? Zarab. Mana contohnya? Nih. Ya. Al ustadu amamal fasli. Ya. Kalau jamaah misalnya, di sini belum ada zarab, lihat di buku ini. Halaman berapa tuh? Sampai hafal buku saya. Zarab adanya zarab di mana zarab? Pengenalan zarab ada di mana?
Apa aja perangkat zorob? Ya. Apa aja zorob? Banyak ya. Zorob dibagi dua. Di sini ada di bab maf'ul fi ada ya. Ketika bicara tentang macam-macam khobar ada di situ ya. Jadi jangan nanti lihat lagi buku yang ini udah ada tuh. Oke. Wa Zaidun qama abuhu. Zaidun ini tadi mubtada khobar yang fi'il dengan fa'il. Yang keempat, Zaidun qama abuhu. Zaidun berdiri siapa? Bapaknya. Zaidun jariyatuhu zahibah. Yang mana nih tadi itu? Jumlah ismiyah. Al-ustadu saubuhu jadi dun. Ya. Zaidun jariyatuhu. Zaid jariyatuhu. Pembantunya zahibah pergi. Ya. Sama dengan al-ustad saubuhu jadi dun. Kita bedah ya. Zaidun berarti ini jariyatuhu. Jariyatuhu. Hu-nya kembali kemana? Zaid. Oke. Zahibah. Zahibah. Kenapa dia zahibah? Hah? Kok sifat? Khobar kan? Mana mubtadanya? Yang kabur Zaid apa Jariyah? Jariyah laki perempuan. Maka khobarnya zahibah. Ya. Zaid pembantunya kabur pergi. Mana mubtada? Zaid mubtada. Ini yang tadi kita sebut mubtada al-awwal. Mana khobarnya? Ini semua khobarnya. Istilah namanya jumlah khobar jumlah ismiyah. Di dalam khobarnya ini ada mubtada, ada khobar. Kita perhatiin karena pakai bersampai ya. Jariyah ya. Ini ada apa? Mubtada. Karena asalnya adalah begini. Jariyah jariyatu. Hu-nya ke Zaid kan? Nah, kita perhatiin zariyatu Zaidin. Nah. Pembantunya Zaid zahibah. Mubtada ya wa huwa mudhaf Zaid mudhaf ilaihi. Zahibah khobar. Nah, jadi di dalam khobar ada mubtada ada khobar. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Jariyah mubtada as-tsani. Nah, gitu Bang. Mubtada yang kedua wa huwa mudhaf. Karena ada domir. Ingat, domir terletak setelah isim jadi mudhaf ilaihi. Nah, ha ismu domir muttasil mabniun ala kalau mabni dimabdikan atas barisnya apa dia? Jariyah tu hu kan berarti mabniun ala dhammi kan ala dhammi. Ala huruf jar kan ala dhammi. Dimabdikan atas dhamma. Baru fi mahalli. Mahalnya apa nih? Mudhaf ilaihi adanya asma majrurah marfu'ah mansubah. Mudhaf ilaihi majrur. Kan majrur cuma dua. Gara-gara kemasukan huruf jar udah menjadi mudhaf ilaihi. Jadi ya wal ha ismu dhamir muttasil mabniun ala dhammi. Baca dhamma. Fi mahalli
jarrin mudhaf ilaih. Gitu kan jar mudhaf ilaih. Sekarang zahiba khobar, yang pergi si Zaid apa pembantunya? Nah, pembantunya. Maka zahiba khobar lil mubtada as-sani marfu'un biasa wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhir. Baru dah jumlah jamle. Ya, wal jumlatu minal mubtada as-tsani wal khabar as-tsani fi mahalli rafil khabar mubtada al-awwal. Gitu. Ketemu dah. Oke? Yang baru datang banget pasti bingung. Bu Eni, Bu Mia bingung nanti. Ya. Udah ya? Nanti ngikutin di YouTube aja. Paham? Insya Allah. Jadi yang ringkasnya mah kalau kita bicara tentang khobar. Apa itu khobar? Khobar dia bagian daripada al-asma al-marfu'ah. Nah, ringkasan nih. Ya. Di dalam kajian nama-nama yang dibaca rofa, pertama mubtada, kedua khabar, tiga ismu kana, empat khabar inna, fa'il naibul fa'il. Khabar kajiannya ada di al-asma marfu'ah. Oke. Kemudian khabar. Khabar ini ada ma yukammilu ma'nal mubtada. Khabar adalah yang menyempurnakan makna mubtada. Contoh kalau orang ngomong al-ustad, al-ustad, al-ustad. Lah kenapa ustad? Nggak ada beritanya. Maka perlu khobar. Khobar adalah menyempurnakan mana mubtada. Satu. Kedua, khobar harus yutabiku, mengikuti, menserasikan mubtada dalam bentuk mufradnya, musanna'nya, jamaknya, dan finnau. Ya, tadi adat, nau wal adat, muannasnya, mudzakarnya. Kalau al ustadu berarti apa? Hadirun. Mufrad, mudzakar. Al ustadzatu perempuan berarti hadiratun. Ikutin juga muannas, mufrad. Dua orang, al ustadzani berarti hadirani, al ustadzatani hadiratani, gitu. Ya, paham? Nah, insyaallah. Kemudian khobar, ya itu khobar mufrad, khobar jumlah. Ya, khobar dibagi 3, 4 sama aja. Jadi 4. Ada khobar mufrad, ada khabar jumlah fi'liyah, ada khabar jumlah ismiyah, ada khabar dengan jar majrur, ada khabar dengan zarf. Nah, ya, tinggal nanti bikin sebetulnya begini bapak-bapak nanti bikin biar kreatif biar ini tulis ringkas. Terus bapak-bapak bikin contohnya, udah anak bapak aja dah. Siapa nama anak bapak? Muhammad. Kita mau bikin khabar, apa khabarnya? Contoh khabar mufrad, Muhammad ganteng, Muhammad jamilun. Ya. Khabar jumlah, sibhu jumlah. Muhammad di mana mah Muhammad? Itu tuh di kamar aja, Muhammad fil ghurfah. Di kamar. Mana Muhammad? Itu di depan TV, Muhammad amama TV. Khabar. Ya. Sekarang Muhammad yang ngapain? Muhammad lagi baca Quran. Muhammad yaqra'ul Quran. Muhammad ini baju siapa? Baju Muhammad tuh. Muhammad saubuhu jadidun. Muhammad palanya botak. Yang berita doang kan. Nah itu ya. Nah, kita tuh sama ya, tinggal ngomongnya apa gitu ya. Oke. Udah ya? Ini memasuk sekarang ini faktor-faktor yang masuk ke mubtada dan khabar. Ini apa
Langsung ke kitab. Pusing nggak kalau kebanyakan? Pusing ya? Apa sih, udah dulu. Besok kita temanya yang masuk ke mubtada dan khabar. Hanya ini. Kalau sudah paham mubtada khabar, udah ini mah enak. Ini hanya masukin doang. Kana ma inna. Karena ya, kan sudah ngerti mubtada khabar. Ini bab ini sebetulnya hanya apa? Amil-amil yang masuk ke mubtada dan khabar. Hanya dua. Ya, yang mudah dulu. Kana dan teman-temannya sama inna. Tinggal fungsinya. Kalau kana ini tarfaul isma. Berarti isimnya kana dibaca rofa, khobarnya nasab, ya. Udah, yang ini aja nih. Contoh yang udah ada, ya. Ini perubahannya doang, sebentar. Tuh 2 ini semuanya. Tuh 2, 3, 4. Kemasukan kana, tetap kanal ustadz tetap. Yu'alimu. Nah, karena kemasukan kana ini namanya bukan lagi mubtada, i'rabnya menjadi isim. Nah, isim kana. Mana khabarnya ini? Gitu. Sama aja jumlah jamle terakhir khabar kana. Ya. Terus begitu juga. Kalau kemasukan inna dengan innal ustadza. Ustadz ini mubtada berubah jadi isim inna, karena kasus inna dan kana hanya masuk ke mubtada dan khabar. Tinggal lihat fungsinya, karena dia fungsinya kalau kana merupakan isim menasabkan khabar, ini kana. Kalau inna sebaliknya menasabkan isim khabar. Nanti khabarnya khobar bentuk jumlah fi'liyah ke, khobar bentuk jumlah ismiyah ke, pakai ke ya biar paham. Khobarnya jar majrur ke, dzarf ke, tetap aja kedudukannya jadi khobar kana, khobar inna. Contoh ya, kita pakai ini. Innal ustadza fil fas. Ustadza jadi apa? Isim fil fasli. Udah gitu. Ya, kalau mau dijumlah ya, fi harfu jarrin al fasli majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri. Baru al jaru wal majruru fi mahalli. Tadi inna khabarnya rofa apa nasab? Rofa berarti fi mahalli rofin is khabar in. Nah, itu. Innal ustadza, al ustadza ismu inna mansubun wa alamatun nasbi fatha zahira fi. Jadi bapak-bapak kalau paham dunia mubtada khabar, kemasukan kana dan teman-temannya sabrek-abrek inna sama aja. Ya, cuman namanya bukan lagi mubtada, jadi isim. Khobarnya bukan khobar mubtada, khobar kana, khobar inna gitu. Nah, itu hanya masalah tentang keadaan, waktu, ya, gitu. Oke, wallahu alam bis-shawab. Jadi nahwu itu saya ngaji nih, ulang lagi 3 kali lagi udah. Saya merasa ini, mohon maaf, ini kan Pak Sarmin dari nol belajar nama saya. Orang awam, orang kerja umum, bacanya aja bahasa Arab tanya susah ya kan. Tapi ada kemajuan tuh lagi. Ikutin udah 2 kali balik ya, berarti ya ada hasilnya. Semakin ketiga makin lekat, makin enak tuh. Apalagi i'rab sendiri, dikasih latihan terus, udah hafal. Artinya mohon maaf, saya nulis buku ini di pesawat terus selama umrohan, nggak pernah ngeliat bukunya, dia tuangin aja. Udah mau finishing baru saya lihat teko susun yang salah. Ya. Taib al ilmu fis sudur la ma fis sudur.
Sekarang fikih buat kita memperkuat nahunya. Bab apa namanya? Hah? Kemarin head ya? Kemarin head kan? Sekarang apa? Kemarin waktu sholat ya? Sekarang apa? Hah? Halaman 26. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adana bihi wa bi ulumihi wa 26. Ada sutasi ya. Ada susamin. Adar susamin. Fi shalah itu, ya. Oh, udah baca. Sampai sunan shalah. Oke. Nah, seperti ini nih, ya. Sunnanus sholati qabla dukhuli fiha. Ya. Jamaah ini kan ada barisnya. Kalau nggak ada barisnya juga sama, lihat dulu. Kita mau baca, lihat. Ingat di buku saya langkah yang ketiga. Setiap ini jumlah ismiyah, apa jumlah fi'liyah atau sibuk, itu patokannya. Wah, ini awal dengan isim berarti jumlah ismiyah, mubtada, khabar. Ya, ini mubtadanya berbentuk mudhof ilaihi. Sunanus shalah, nah mubtada. Sunannya mubtada wa huwa mudhof, shalah mudhof. Mana khabarnya? Qabla dukhul. Berarti bentuk khabar apa tuh? Syibhu, jumlah berbentuk udah tuh. Yang tadi itu sama. Yang tadi mana? Nih. Amama. Sama nih. Ya. Cuman mubtadanya berbentuk yang dua kata tuh. Saubul ustadi. Sunanus sholati, ya kan? Mubtadanya berbentuk terdiri dari dua kalimat. Sunnanu, kata sunnah ini ada jamak taksir dari sunnatun asalnya. Sunnatun, biar teliti. Sunnatun. Sunnah. Dikedian pahala ditinggal enggak kenapa-napa. Sunnah. Sunnatani, sunnatain, sunan. Nah, jamak taksir. Apa jamak taksir? Jamak yang rusak daripada bentuk mufradnya. Sunnanus sholati, sunnah salat itu, ya, qabla dukhuli. Sunnah salat qabla dukhuli, sebelum dukhul, masuk, fiha, di dalam salat, ya. Sunnanus sholati qabla dukhul fiha ithnani. Siapa yang tahu mana khobar dari kalimat ini? Ithnani. Ya, khobar ithnani khabarul mubtada marfu'un wa alamat rafi'i al-alif. Niabatan anil li'annahu. Oke, ya. Sunnah salat sebelum masuk salat ada dua. Pertama al-adzanu, azan. Wal iqamatu. Kenapa dibaca matu? Kenapa tuh? Karena atop dengan azan, ya. Ada wawu atau wawu tuh. Al-adzanu wal iqamatu. Oke. Sunnah salat sebelum masuk dalam salat ada dua. Pertama azan dan qomat. Tadi saya pengajian di Al-Barokah bilang tuh, walaupun kita salatnya sendirian, artinya nggak berjamaah, disunnahkan juga azan dan
qomat. Paling tidak qomatnya. Nah, ya. Kalau kata di Risalah Mu'awanah halaman 70, kalau sebaiknya sebelum azan kita sudah berwudu, sudah berada di dalam masjid. Itu idealnya begitu. Sudah tahiyatul masjid, sudah taubat, berzikir, datang azan. Itu hatinya sudah masuk ke hadratillah. Paling lambat-lambatnya pas lagi sibuk-sibuk azan langsung berhenti semuanya segera. Ya. Kalau sholatnya di rumah, upayakan berjamaah sama istrinya, sama anaknya. Ya, biar dapat keberkahan berjamaah. Oke. Alladzi yaquluhu sami'ul adhani. Ya, alladzi yang yaquluhu diucapkan ya oleh sami'ul adzan, orang yang dengar azan. Ya, ini jumlah apa nih? Jumlah ismiyah. Berarti mubtada khabar. Nah, mubtadanya isim apa? Isim ada dua, isim mu'rab, isim mabni dulu. Tadi itu semua mu'rab. Apa mu'rab? Ujungnya bisa dibaca 3 suara. Al-ustadzu, al-ustadza, al-ustadzi. Ini isim mabni yang dibaca hanya 1 suara. Nah, isim mabni ada banyak, ada 8 tuh, ya. Buka lagi di buku bawah langkah yang ke-5. Isim dhamir, isim mausul, isim syarat, isim istifham. Terus apa lagi? Al-a'dad, dari angka berapa? 11 sampai 19 kecuali 12. Kemudian ba'du dzurub wa ma rukiba minaz dzurub, seperti haitsu. Haitsu terus. Satu lagi apa? Isim fi'il. Amin. Ya. Lengkap datang. Oke. Yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan. Pemahaman gitu. Sami isim fa'il. Sami'a yasma'u fa huwa sami'un. Yusannu liman sami'al adzana. Yusannu disunnahkan. Ini karena ada Bang Rusdi, kata Bang Rusdi artiin dulu, Pak. Jangan langsung i'rabnya aja bingung. Yusannu disunnahkan li kepada man orang sami'a yang mendengar al adzana azan, ayyakula mengatakan misla seperti ma yang yakuluhu dikatakan hu-nya kemana ke azan, al muadzin oleh si muadzin, illa kecuali idza qala al muadzinu, kecuali idza apabila qala berkata siapa si muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, jadi semua ungkapan muadzin ikutin semua. Allahu akbar ikutin. Asyhadu an la ilaha illallah ikutin, ya. Pas hayya 'alas shalah, nah, beda tuh. Makanya kecuali ungkapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada istilah dalam kitab lain illa haykalain, kecuali 2 hayya, hayya shalah, hayya 'alal falah. Fayaqulu sami'u, maka si pendengar azan yaqulu mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ini Pak ungkapannya ajib nih, luar biasa. Karena emang berat itu. Ayo sholat, ayo menuju kemenangan, berat sholat itu. Maka kita minta kekuatan Allah, ya. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan pertolongan Allah, ya. Nanti pas giliran sholat bilang tuh laka bika usolli. Wa idza qala al muadzinu fi adhanis subhi, wa dan idza apabila qala fil madiyah berkata al muadzinu
seorang muazin ini jadi fa'il kemarin. Fi adzani subhi. Apabila sang muazin mengucapkan dalam adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ini as-salatu jadi mubtada. Mana khabarnya khair ya? Minan naum jar muta'alliq bi khair. Salat itu lebih baik daripada tidur. Fayaqulu sami'u, maka orang yang mendengar mengatakan sodakta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, ini diapalin ini. 5 kali kita dengar azan setiap hari. Apa ini ya? Sodakta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sodakta ini fi'il madi. Sodako, terus sodakta. Kita ngomong sama si muadzin, ucapan ente bener, ya, gitu kan? Sholat lebih baik daripada tidur, kan kita nyambung, ya? Ucapan ente bener, sodakta, engkau bener, muadzin. Bener apa salah? Sholat lebih baik daripada tidur? Apa tidur lebih baik sholat? Kan sholat kan? Kemudian wa bararta. Ini justifikasi penguat. Ya, wa bararta. Apa bararta? Apa justifikasi artinya? Ya, menguatkan juga. Engkau benar. Ucapanmu itu tepat banget gitu, boleh juga. Ya, wa ana ala dzalika, wa ana dan saya ala dzalika. Zalikanya kembali kemana nih? As-salatu khairum minan naum. Dan saya atas ungkapan Anda tadi, salat itu lebih baik daripada tidur, minasyahidin. Orang-orang yang menyaksikan. Paham? Jadi mulai hari ini dibaca, dihafalin. Wabarita boleh. Wabarita boleh. Wabarota. Kalau barit? Barit nggak ada barit. Enggak, barir. Baror tak. Filmadi, baroro asalnya. Ya. Ini banyak nih, walaupun dikit-dikit banyak yang harus diamal ini. Doa ul adzani. Seperti ini tema baru. Berarti khobar mubtada mahdhuf, khobar yang mubtada dibuang. Yusannu ad-du'a'u. Ya. Ini yusannu, siapa yang jeli? Fi'il ma'lum apa majhul? Majhul, ya. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla. Yusannu ad-du'a, ya, disunnahkan berdoa ba'dal adzani, setelah azan. Mudhaf ilaih. Wa huwa, dan yaitu Allahumma rabba hadhihi da'watit tammati was-salatil qa'imati ati sayyidana. Sayyidana jadi maf'ul bi ati, minta kan. Ati sayyidana Muhammadin, yang mudhaf ilaih. Al-wasilata, ati punya 2 maf'ul bi, sama seperti alima, ya. Nanti kita belajar fi'il yang punya 1 maf'ul, 2 maf'ul. Ati sayyidana Muhammadin al-wasilata wal fadilata. Ya. Diartiin ya sekarang. Allahumma ya Allah, Rabb hadhihi da'wati tammah. Ya. Apa? Tuhan. Ya. Tuhan seruan yang sempurna ini. Jangan doi. Ada waktu ajakan. At-tamah yang sempurna. As-salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan. Ati sayyidana, datangkanlah kepada kami sayyidana, junjungan kami. Siapa? Muhammadin, Muhammad. Datangin apa? Al-wasilah, wasilah. Wal fadilah, keutamaan. Wasyarafah, kemuliaan.
wad darajatal aliyah, derajat yang tinggi, ar-rafi'ah yang luhur, ya. Wa ba'athu, ini namanya di sini ada syafaatul kubra di sini nih. Nanti di sana ada dua syafaat, syafaatul kubra sama syafaatul sugra. Satu sugra datang dari sesama kita, kalau kubra hanya punya Rasulullah saja. Ada 3 ketika kita menyeberangi Shiratal Mustaqim, yang kedua ketika mizan timbangan, ketiga ketika apa? Catatannya dilempar malaikat, terbang dia. Kalau kita tangan kanan alamatul khair, tangan kiri alat neraka, ya. Jadi nanti dicatat itu dilempar. Tangan kanan berarti bagus. Baca sholat, puasa, haji, zakat semuanya. Kiri bacanya mabok, mencuri, Oke ya. Wa ba'athu, ya Allah, ib'ats. Nah, ini fil amr, ib'ats. Bangkitkanlah dia Rasulullah. Al-maqama, maqam, manzilah, kedudukan, al-mahmuda, yang terpuji, alladzi, yang wa'atahu anta wa'atta, yang telah engkau janjikan, hu-nya dia Rasulullah, birahmatika, selalu kalau ke Allah selalu dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka. Saya tanya, kata as'aluka ini ada berapa kalimat? As'aluka. Kalau setelah kalimat lafaz ada 2. Fil mudhari ana as'alu. Ka-nya ya, ka-nya apa? Nih, ka-nya jadi apa di sini? Ahsantum. Ingat ya, ini selalu kita jadi kaidah. Domir terletak setelah isim, jadi domir terletak setelah isim. Tadi saubuhu. Domir terletak setelah isim, jadi mudhaf ilaih. Domir terletak setelah fiil. Tadi tuh fiil kan, as'alu fiil, jadi maf'ul. Ada kaidah. Fiil terletak setelah huruf jar, majrurun. Fiil domir terletak setelah inna, isim. Udah ya, innahu kana. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, mohon kepadamu, minta kepadamu. Ini as'alu juga sama seperti ati, dia punya 2 maf'ul bih. Ka maf'ul bih pertama, al-afwa maf'ul bih kedua. Kemohon kepadamu al-afwa, ya, maaf, wal afiyah, kesehatan, fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau kata afiyah itu zahir batin, ya. Dua-duanya sehat di dunia dan di akhirat. Rabbighfirli, Rabbi wahai Allah, ighfir ampunilah li saya, fil amr ighfir, wali walidayya dan kedua orang tua saya, khamsa marrat, nah ya 5 kali ya Pak. Ini saya sering ini. Jadi kalau azan selesai ngikutin, lalu doa azan, habis itu sambung Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Yang 5 sempurna, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya, praktekin ya.
Dua tuh yang dipraktekin tuh. Doain buat orang tua setiap hari. Washkurli wali walidayya itu. Aniskurli wali walidayya. Oke, ya. Fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbighfirli wali wali sambung. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. 5 marrat 5 kali. Wa fil khamisati dan di yang kelima kalinya disempurnain baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah maafkanlah saya, ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Warhamhuma, warham, ya Allah kasihanilah huma mereka, maf'ul bih itu ya, kama rabbayani sebagaimana keduanya telah mendidikku, shaghira sejak kecil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, enggak dapat banyak ya. Ad-darsut tasi'u, pelajaran yang ke-9. Fi sunanis salati. Fi sunanis salat. Ya, ini berbicara tentang sunnah-sunnah salat ya. Sunanus salati, sunnah-sunnah salat. Sunanus salati ba'da dukhuli fiha qisman. Ini sama seperti tadi, hukumnya khabar apa? Jumlah ismiyah. Sunanus salati mubtada ya. Jadi mana mubtadanya? Sunanu. Mana khabarnya? Qisman. Di antara itu namanya hanya keterangan aja dengan jarma, dengan dzarab ba'da dukhul, dengan jar majrur fiha gitu ya. Sunnah-sunnah salat ba'da dukhul, setelah masuk fiha di dalam salat, qismani ada 2. Sama juga ya, tadi sebelum masuk ada 2, qomat dan azan dan qomat. Sekarang sudah masuk ada 2 juga, ab'adun wa hay'atun. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Ya, ini istilah lagi fikih. Al-ab'ad, sunnah-sunnah ab'ad. Ab'adus salati 5. Ya, sunnah-sunnah ab'ad itu ada 5. Ini jumlah apa nih? Ab'adus salati 5. Jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Mubtada ab'adu ya, wa huwa mudhaf, as-salati mudhaf, 5 khabar Oke. Ab'ad salat apa? Sunnah-sunnah salat sunnah-sunnah ab'ad ada 5. Pertama al-awwalu, pertama at-tasyahudu al-awwalu. Tasyahud awal. Wasani, dan yang kedua as-salatu 'alan nabiyyi, berselawat kepada nabi fit tasyahudi al-awwal, dalam tasyahud yang pertama. Wasalisu, dan yang ketiga as-salatu 'alal ali fit tasyahudil al-akhir, berselawat kepada keluarga nabi di tasyahud yang terakhir. Jadi wa ala alihi. Kalau yang pertama jangan sampai enggak pakai wa ala alihi, hanya satu kepada nabi aja. Ya. Nyambung ya? Ini enggak usah diterangin banget ya. Paham? Bingung? Paham ya? Taib. Kemudian warabi'u, dan yang keempat al-kunutu, kunut. Kunut fis subhi, dalam salat subuh. Nih, al-kunutu fis subhi, ini jumlah apa nih? Jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Mana khabarnya? Khabarnya khabar jumlah apa? Khabar jumlah, syibhu jumlah, jangan jar maj. Udah tersama tuh, ya kan? Ketemu. Warabi' al-kunutu fi subhi, mubtada khabar. Kunut
pada dalam sholat subuh atau pada sholat subuh. Berikutnya wa witrin nisfi al-akhir min Ramadan. Kunut pada witir ya di pertengahan akhir bulan Ramadan. Kita udah 15 ini boleh ya. Nisful akhir 15 ke bawah ya. Pakai witir tuh di terakhirnya. Wal khamis, dan yang kelima as-salatu 'alan nabiyyi wa alihi fil kunuti. Ini penting. Yang kelima sunnah abad berselawat kepada Nabi dan keluarganya dalam kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Terus falakal hamdu astaghfiruka. Nah ini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asalnya wa sallama karena wa sallallahu. Ini juga penting tuh baca selawat. Isinya fil madi, fil madi, fil amr, fil amr. Ini sunnah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Seperti itu. Ada wa tabaraka wa sallama, ornamen itu. Oke. Nah itu dipraktekin ya. Taib. Sekarang al-hayatu. Sunnah hayat itu gerakan-gerakan. Ya. Hayatus shalah 13, ada 13. Siapa yang bisa jawab? Mana khabarnya? Coba, hayatus sholati 13. Ini jumlah apa dulu? Mana mubtadanya? Hayat wa huwa mudhaf, as-sholati mudhaf. Mana khabarnya? Iya, 13. Kan khabar itu harus mufrad. Harus apa? Ropa. Nah, ingat, ini kenapa? Angka. Ya. Angka dari 11 sampai 19. Ini mabni dia. Ya. Tetap nanti mahalnya mahal ropa. Khabar mubtada. 13. Al-ula, yang pertama raf'ul yadaini. Raf'u, mengangkat, al-yadaini, kedua tangan. Hadwal mangkibaini. Hadwa, sejajar ya. Mangkibain, apa mangkibain? Apa nih? Pundak. Hadwal, sejajar dengan dua pundak. Inda takbiratul ihram. Ini zarab. Inda pasti takbirati, karena dia habis zarab mudhaf ilaih. Al-ihrami juga mudhaf ilaih. Inda, ketika takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Ada takbir ihram, ada takbir intiqal ya. Wa indal huwiyyi lirruku, dan inda ketika huwiyyi nunduk lirruku, untuk ruku. Wa indal qiyami minhu, dan ketika bangun dari ruku. Itu harus apa? Apa tuh? Takbiratul ihram. Maksud ngangkat kedua tangannya ya. Wa inda al-qiyam minat tasyahud al-awwal. Dan ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Ini banyak jamaah suka lalai nih.
yang sholat yang zuhur 4 rakaat biasanya. Jadi pas bangun dari rakaat pertama bangun nggak usah angkat tangan, ya. Pas rakaat yang kedua habis tasyahud baru angkat tangan. Jadi sunnahnya wa indal qiyami, dan ketika berdiri minat tasyahud al-awwal. Berarti di rakaat yang kedua kan. Wasaniyatu, dan yang kedua, jadi pahamin Pak, itu pertama itu hanya ngangkat tangan, ya, sejajar dengan pundak atau bahu ketika takbiratul ihram. Nah, ngangkat tangan lagi ketika mau ruku, ngangkat tangan lagi ketika bangun dari ruku, ngangkat tangan lagi ketika bangun dari tasyahud awal. Berarti dari rakaat pertama kagak angkat, bukan sunnah hay'ah. Wasaniyah, dan yang kedua, kan fikih setelah baca atu-atu pemahamannya apa tuh? Apa gitu? Wad'ul yadi al-yumna. Wad'u meletakkan, al-yadi tangan, al-yumna yang kanan, fauqa di atas, al-yadi tangan, al-yusra kiri, tahta di bawah, as-sadri dada, wa dan fauqa di atas, as-surrati pusar. Apa contohnya? Ini kan? Ini dada di bawahnya, pusar di atas. Nanti pas kita besar ada di sini kasus di sini. Tangannya begini. Dua, ya. Di kita besar baru berkembang. Yang penting ini dulu, ya. Di atas pusar, di bawah dada. Tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Wasalisah, dan yang ketiga sunnah hay'ah du'aul istiftah. Apa contohnya? Doa istiftah. Allahu akbar kabira. Nah, doa ini ada 6 macam. Kalau kita baca kitab besar, kita baca ini dah fikus sunnah, inisiatif ada tuh. Baca yang mana aja boleh, jangan boleh memilih. Saya ada waktu kita baca fikus sunnah sama teman saya tuh yang tamatan dari Yordan, dia maunya yang pendek. Ada yang pendek, yang panjang. Boleh juga, ada macam-macamnya. Nah, kita ngikutin yang udah lumrah dari guru-guru kita aja ya. Tapi kita sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Sesuai dengan ayat lengkap. Taib. Wasalisa, dan yang ketiga doaul istiftah, membaca doa istiftah, doa pembuka tuh, Allahu akbar kabira dan seterusnya. Warabi'atu, dan yang keempat at-ta'awudz. Ta'awudz, baca a'udzubillah, ya, perlindungan ketika mau baca al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzunya enggak usah keras-keras ya. Wal khamisatu, dan yang kelima at-ta'min. Nah, ta'min. Amin. Itu namanya sunnah hay'ah. Wasadisatu, dan yang keenam qira'atus surati ba'dal Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Fi subhi, dalam salat subuh. Wa fi raq'atil ula wa tsaniyah, dan di dalam rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Min ghairiha, ya, dari selainnya. Nah, ini Pak, kalau Al-Fatihah rukun apa sunnah? Rukun. Tadi kita baca ya. Kalau tadi apa tadi kan? Kalau orang sholat berjamaah kagak baca Al-Fatihah sah enggak?
Sah tadi Nah, ya, jamaah. berjamaah. Oh iya jamaah. Ya, berjamaah sah ya. Yang baca. Ya. Iya. Tapi kalau sholat sendirian nggak baca Al-Fatihah, nggak sah. Ya. Tadi ada 10 golongan orang yang sholatnya kagak diterima. Nah, di antara itu sholat sendirian nggak baca Al-Fatihah. Tapi kalau sholatnya berjamaah nggak baca Al-Fatihah, dia sah. Itulah berkahnya sholat berjamaah, ke bawah oleh imam. Oke ya, terus yang keenam jadi qira'atu suratil ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah fi subhi, dalam salat subuh, wa fi raqatil ula wa saniyah, dan di dalam rakaat yang kedua dan pertama dan kedua, min ghairiha, dari yang lainnya, lain subuh, zuhur, asar, maghrib. Wasabiatu, dan yang ketujuh, al jahru fi raqatil ula, suaranya dikencangkan, dijaharkan pada rakaat yang pertama, wasaniyah, dan yang kedua, minal maghrib, salat maghrib, wal isya, wasubhi, subuh. Berarti selain ini zuhur, asar kagak jahar ya. Wathaminah, yang kedelapan, at-tasbihu, membaca tasbih fir ruku'i was sujudi. Apa? Ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 3 kali ya. Wasujud, subhana rabbiyal a'la, termasuk sunnah hay'ah. Watasi'atu, dan yang ke-9, al-iftirash, duduk ya. Nanti ada 2, ada iftirash sama tawarruk. Duduk yang ke-9, duduk iftirash fi jamil jalasati, pada seluruh duduk-duduk ya. Artinya apa pengertian iftirash? Lihat di bawahnya. Al-iftirash huwa al-julusu, duduk ala ka'bir rijlil yusra. Nah, duduk di atas apa nih? Telapak kaki kiri. Ya, kiri. Jadi maksudnya kita dudukin telapak kaki kita kan. Ya biasa. Nggak perlu contohin ya. Paham ya? Kalau tawaruk baru wal julusu alal ardi. Ya, kaki yang kirinya masukin ke kanan, jadi pantat kita ke bumi. Ba'da ikhraj rijlil yusra, setelah mengeluarkan kaki yang kiri, min jihatil yumna, dari sisi kanan. Jadi biasa ya gitu. Nah, nama itu beda itu. Namanya kalau tasyahud akhir namanya tawarruk. Yang lainnya namanya duduk iftirash ya. Oke. Yang ke-9, duduk iftirash pada semua duduk-duduk ya. Wal ashiratu, dan yang ke-10, duduk tawarruk fit tasyahud akhir, pada tasyahud akhir. Duduk tawarruk ada duduk yang pantatnya nempel ke bumi ya, kaki kirinya masuk ke kaki ke arah kanan gitu. Oke. Saya udah pas waktu ngajar Fathul Qorib tadi itu dipraktekin. Fit tasyahud al-akhir. Wal hadiyata asyarah, yang ke-11, at-taslimatu as-saniyah. Salam yang kedua. Jadi salam yang kedua itu merupakan sunnah hay'ah dan pahala tuh. Jadi orang boleh nggak sholat assalamualaikum warahmatullah, udah salam, boleh, sah ya. Jadi assalam. Bacanya salam apa assalam? Nah itu kan banyak orang salam. Nggak tahu. Salam. Kata Pak Kiai itu nggak tahu nahu. Ya. Assalamualaikum. Banyak Iya. Alifnya alif lam
Samsiah apa Komariah? Samsiah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, bagus. Biasanya aki-aki teliti dia salah. Kalau kata Kiai Sol, nggak apa-apa. Kan kamu hai Iya, nggak ada pahala dia. Taib ya. Jadi diulang. Yang ke-10 adalah duduk tawarruk pada tasahud yang terakhir. Yang ke-11 at-taslimatu tsaniyah, salam yang kedua. Salam yang kalau Assalamualaikum warahmatullah. Ini dia jawab, saling mendoakan. Pas ke tembok, betul kita bagiannya penggiran. Assalamualaikum warahmatullah. Malaikat yang jawab. Ya, doain. Maka cari tembok malaikat. Kalau dilihat kelihatan. Asyarah ya. Sekarang watsaniyata asyarah yang ke-12 mujafatul mirfaqaini. Mujafatul anil janibaini. Apa mujafat? Al-mirfaqain, dua sikut. Anil janibaini, dari dua sisi, ya, sisi kanan, sisi kiri. Ini gini ya, apa ya? Lupa saya, mujafat itu apa artinya? Dua sikut, ini sikut kan? Sejajar ya? Apa sama? Apa? Kan mirfaqaini. Coba lihat cari artinya nanti ya. Lupa. Dua sikut. Dari sikut ini ya? Apa begini? Oh ya, sejajar itu muncul. Sejajarnya dua sikut dari dua sisi. Ya. Lagi duduk ya. Betul. Waraful batni. Oh iya, belum selesai baca kita. Waraful batni anil fakhdaini fir ruku'i was sujud. Dan raful batni, mengangkat perut, anil fakhdaini, dari dua paha, fir ruku'i, dalam ruku. Jadi maksud gini, kan ruku ya, perutnya diangkat, jangan di gituin. Lurus, siku-siku. Ya, jangan gini banget kan, diangkat. Raf'ul batni, ngangkat perut dari dua paha. Jadi maksudnya jangan nempel sama perut. Ada orang ruku gini kan, diangkat dikit. Nah itu. Wasalisata asyara, yang ke-13 qiraatu akmalis salati ala nabi, ya, menyempurnakan salawat kepada Nabi fit tasyahudil akhir, dalam tasahud akhir, wa du'a ba'daha, dan doa setelahnya, ya. Doaul istiftah, ini cepat aja udah habis ya. Doaul istiftah huwa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kurang ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Coba lillahi rabbil alamin jadi apa itu? Khobar dari inna, ya. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini uslubnya ini ada beda sama yang biasanya nih. Akmalus salati ala nabi wallahu alam bissawab. Nah,
Ustadz yang kemarin itu saya cari-cari kalau lagi sholat selain bacaan yang lain batal. Iya, dari beberapa imam lebih baik itu lebih ini batal. Pengertian abad jauh, abad ayat, bagaimana maksudnya itu? Abad jauh, ayat apa itu? Bukan. Apa? Hay'ah gerakan. Oh, gerakan. Hay'ah itu kalau hay'ah, al-ab'ad itu yang bersifat itu ya kaul-kaul. Kaul. Oke, Apa Ustaz? Kira bain abad jauh. Apa tadi? Tadi Pak Haji nanya apa? Enggak. Ya yang itu yang alaihissallahu biahkamil hakimin bala wa syahidna. Nah, itu ucapan yang di luar sholat itu batal. Banyakan para imam bilang batal. Saya belum dapat kalau yang kagak batal kali di kitab lain ada. Kan? Kalau itu batal berarti yang tersebut batal juga. Hah? Kalau berjamaah banyak itu. Yang imam baca apa? Itu baca yang. Oh dia jawab sendiri. Iya jawab sendiri. Iya ya. Saya kemarin cari-cari beberapa pendapat imam bahasa tambahan itu batal ya. Misalnya sallallahu alaihi wasallam misalnya. Pas nyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam batal. Alaihi salam itu juga itu ucapan di luar sholat tuh. Apa? Setelah sholat selesai. Itu kalau itu termasuk bacaan bukan sholat itu. Ya, memang iya. Itu kan karena kita dengar guru ke bawah-bawah ya. Nanti kita cari lagi di kitab-kitab besar ya. Kemarin saya lihat dari beberapa imam mengatakan batal. Bacaan yang bacaan tambahan di luar itu. Nanti dikumpulin ada berapa tadi yang setelah alaihi sallallahu bihakamil hakimin bala syahidna. Terus yang pas dengan nama Nabi ya. Ibrahim wa Musa. Kalau juga jawabnya alaihi salam udah salah tuh. Harusnya kan alaihi masalam kalau mau. Ada dua kan. Alaihi maksudnya alaihi salam. Iya khatam murakab salah tuh. Apa lagi? Oh habis itu alhamdulillah. Batal itu ya. Iya. Bagus itu. Yang kayak gitu-gitu tuh. Mungkin sebelum amin itu guru. Hah? Sebelum amin juga kan biar aminnya nyamain sama imam pilih, amunnya pilih wali budaya baru amin. Itu tujuannya biar samain barengan sama imam. Itu termasuk. Iya. Nanti saya cari ya itu ya. Allahumma khfidni hisaba yasira. Nanti yang ungkapan-ungkapan itu ini saya minta tuh. Jadi nanti ada beberapa tuh diangkat semuanya. Artinya kan yang terjadi jadi kebiasaan di masyarakat ya. Mungkin apakah ada dasarnya atau enggak kan. Kalau yang secara qat'inya ya bacaan-bacaan di luar sholat batal kan. Tapi ada ini ya, maka ini apa di kiasan ini ada kondisinya pernah Nabi anaknya mau kejepit pintu, mama itu.
Ada di kitab apa boleh gitu kan? Iya. Nah gini nih, ini biasanya ntar adanya di kitab-kitab farun tuh udah gede. Nanti saya cari ya. Saya juga menarik itu. Nanti dikumpulin jadi buku itu. Saya pertanyaan. Boleh kalau itu boleh. Ya. Doa-doa dalam sujud boleh. Ada juga baca ini. Oh iya ya, saya juga suka kepraktik itu. Saya baca gini juga. Karena ada di kalau ada di buku saya dapat referensi saya praktekin. Mbah, pas apa ya? Ada yang doa tapi maknanya mana ini memang minta kekuatan dari Allah. Banyak berarti ya? Nambahin itu doa habis dalam sujud, nambahin doa habis ada akhir-akhir. Nah itu boleh. Ada. Jadi dalam sujud juga, sujud itu doa. Nabi pernah, sahabat pernah baca banyak yang boleh juga. Karena sujud mahalnya doa emang itu. Tapi kedudukannya punya sama bacaan di luar salat. Lagi sujud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafiyal bala ya Allah, ya dafiyal bala ya Rahman, ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna ilman nafi'an wa muntafi'an wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Jamaah kalau yang rajin ngikutin pengajian saya itu dalam seminggu saya catat kita dapat 5.000 kosakata lebih. Pencapaian banyak besar. Kita sekali baca ada yang 2 lembar, 3 lembar. 1 lembar aja kita kan itu paling 250 kosakata. Begitu. Ada sampai 280. Kalau kita baca kemarin di Al-Ma'mur baca hampir 3 lembar. Ya 750 udah dapat. Tadi barusan baca selembaran itu berarti udah 200-an, udah 1000. Itu banyak, itu secara lafaz ya. Lafaz setiap ilmu nanti kan kalau kasih lagi manawi ya pemahamannya itu. Jadi lafaz aja kan belum kan. Habis itu adab, pemahaman. Oke, syukran barakallahu.